kamu sama aku aja, jangan sama manusia. Ada bisikan seperti itu ketika sedang sibuk mengerjakan skripsi di kos-kosan. Betul. Di daerah mana kosnya? Di Purwakarta juga? Lenteng Agung, Di Jakarta. Jakarta, di Lenteng Agung. Oke. Bisikan itu tiba-tiba muncul, sebelumnya gak pernah? Enggak, itu tiba-tiba muncul. Terus lama-kelamaan kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kangen kita enggak? Itu adalah sapaan saya kepada Ustadz setiap hari ya. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kangen saya nggak Ustadz? Kangen. Ustadz sini kangen nggak? Kangen juga sama Ustadz semuanya ya. Ya, bersama saya Irfan Hakim, bersama Ustadz Danu juga. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Kalau kita sudah cinta, kita akan rindu. Kalau kita tuh udah nggak sholat, aduh gundah, wah resah, berasa harus sholat. Itulah berarti kita sudah cinta dengan apa yang kita lakukan. Rindu dari subuh nunggu duhur, duhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya, terus selama 5 waktu. Makanya tema kita hari ini adalah menunda sholat karena sibuk bekerja. Nah lo siapa yang suka gitu? Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah menunda sholat karena sibuk bekerja. Kalau memang temanya menunda sholat karena sibuk bekerja, maksudnya ini belum sholat. Karena dia belum sholat tapi sudah kepingin untuk sholat. Jadi niatnya sudah mau sholat, tetapi menunda sholat sibuk bekerja itu bukan menunda sholat karena memang masih pada batas waktu sholat. Kalau batas waktu sholat, duhur itu ada batasnya, jam 12 sampai jam 3:4 umpamanya. Itu batas waktu duhur. Ya. Nah kalau menunda itu bukan zuhur, kemudian 5-10 menit itu namanya ditunda, bukan. Masih ada waktu duhurnya. Jadi kalau memang mau sholatnya di tepat waktu, ya tepat waktu duhur maksudnya. Jadi kalau sholat persis pada waktu azan itu namanya, itu bagus. Mundur lagi bukan mundur di waktu sholat asarnya, bukan. Jadi mundur itu hanya memundurkan waktu karena waktu rentang waktu sholat duhurnya di jam 12 sampai 3:4. Di waktu itu tetap namanya sholat duhur. Ya, tapi lebih afdol lagi adalah Afdol, di betul. tepat waktu. Nah itu namanya tepat waktu duhur. Lebih afdol maksudnya mendekati setelah azan. Nah Ya, itu ya, maksudnya ya. 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 Itu memang lebih afdol. Tapi kalau memang tepat waktu, tetap waktu duhur itu dari mulai jam 12 sampai 3:4 itu duhur namanya. Rentang waktu untuk Rentang sholat waktu duhur. untuk sholat duhur. Jadi kalau ada teman-teman kita, saudara kita, dia masih ada rentang waktu duhur, kita cukup memberikan, yuk zuhur yuk, nanti keburu asar kita nggak sholat. Itu sudah benar. Tetapi kita tidak boleh bahwa kamu menunda-nunda sholat duhur, kamu begini-begini padahal masih di waktu duhur. Nah orang yang berkata begitu tidak boleh. Karena Allah sudah memberikan waktu itu, zuhur itu jam sekian sampai jam sekian, asar itu jam sekian sampai jam sekian. Ya, ada waktunya. Nah, itu tetap tepat waktunya asar, tepat waktunya duhur. Tapi, nah itu tapi yang tadi Mas Irfan bilang, lebih afdol kalau mendekati habis azan. Nah, ini beda nih ya. Nah, kalau yang disebut menunda sholat sebetulnya itu seperti apa? Menunda sholat itu memang dia punya niat untuk sholat tapi nggak sholat. Jadi dia mau niat sholat duhur tapi nggak sholat duhur. Keburu asar. Keburu asar, dia pengen sholat asar. Keburu maghrib. Seperti itu tadi sudah betul. Nah itu namanya menunda sholat. Oh iya. Ya, bukan menunda sholatnya di waktu duhur kurang kemudian kita mengejek. Oh nggak boleh. Karena Allah sudah memberikan waktu itu. Jadi orang mau sholat dia habis azan atau dia itu mau jam 1, jam 2, jam setengah 3 itu tetap waktunya waktu
Duhur. Ya, itu waktunya waktu duhur. Yang ditakutkan adalah pada waktu dia itu bukan menunda, mengulur waktunya, takutnya itu malah nanti kebablasan sehingga tidak sholat. Jadi Betul. kalau kita itu ada saudara kita, teman kita, sholatnya tidak waktu persis pada waktu azan, ya kita nggak boleh meledek. Itu masih waktunya. Iya. Tapi emang lebih baik pas waktu ketika setelah azan itu takutnya umurnya nggak sampai ke waktu kita asal ya kan. Betul Boleh. kan? Lah, Iya boleh, nanti makanya deh jam afdol. 2 Ya. lah, setengah 2 meninggal lah belum sholat duhur istilah gitu ya. Iya benar. Jadi afdolnya seperti itu. Iya. Jadi kita juga harus belajar, jangan saudara kita, ini kita aja ya, jangan saudara kita yang masih belum sholat kita ejek. Kamu sholat kok nggak tepat waktu, padahal ini masih habis azan, masih ada sisa 10 menit setelah dia sholat. Itu nggak boleh. Selagi masih sholat sih masih Iya, alhamdulillah ya. yang benar adalah ayo sholat nanti keburu asar. Itu yang bijak, itu yang faham. Jadi bukan menunda waktu, tetapi itu adalah hanya mengulur waktu. Betul. Tergantung. Jadi kita tidak boleh mengejek. Kebiasaan kan kita mengejek. Ejekan kita terhadap saudara kita, mengejek bahwa dia itu menunda sholat, di otak kita dia menunda sholat, itu tidak boleh. Berarti kita merasa hebat di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Itu tidak boleh. Dan akan menimbulkan penyakit kembali. Nanti akan menimbulkan penyakit, yaitu penyakit sombong merasa hebat beribadah. Iya betul. Nah ini yang harus kita ketahui. Jadi biasa aja harus tahu, oh ini diberi nasihat, umumnya saya belum sholat, Irfan baru sholat, Ustadz udah sholat belum? Saya cuma tanya, belum? Oh, sholat dulu, emang sudah waktunya? Nggak dengar azan nih? Ya. Udah Ustadz, oh iya sudah. Nah itu baru, paham ya? Jadi tidak boleh kita saling menyalahkan, tapi kalau mengajak boleh. Ya. Jadi mengajak, ayo kita sholat zuhur, ayo kita sholat asar, itu akan lebih bagus lagi, karena sudah waktunya. Betul. Penyakitnya apa sih Ustadz kalau kita merendahkan ibadah orang tuh? Lupa. Penyakitnya kalau kita merendahkan orang lain, lama-lama salah satunya adalah skizofrenia tipikal ibadah. Jadi dia berwudu lama sekali, sering lihat? Nah itu dulunya dia merendahkan orang lain. Dan ini kasus ini saya sering menerima. Di klinik saya sering menerima pasien seperti itu, wudu lama. Kalau dia umurnya di bawah 40 tahun, berarti dia pernah merendahkan ibadahnya orang tuanya. Dia wudu lama, sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar lagi. Baca bacaan, bukan lupa, dia ada yang ngomong. Salah, bacaanmu salah, begitu terus. Sehingga dia dari mulai sholat duhur habis azan pun setelah selesai, dia sampai asar belum selesai. Dan itu kasus itu banyak yang saya hadapi. Makanya jangan, karena dia sudah merendahkan orang lain. Dan masuklah satu makhluk Allah yang dia sendiri akan dikacaukan karena dia merasa hebat ibadahnya. Jika itu sedang terjadi atau pernah terjadi, beristighfarlah. Berarti suatu ketika kita lupa mungkin pernah melakukan itu kepada Ya, orang lain. mohon ampun sebelum masa begitu muncul ya. Yuk didampingi saja langsung. Yuk sebelah sini. Bisa pegang sendiri. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Satu. Saya pegang saja. Siapa namanya? Dian Maya, Dian. Dari mana Dian? Purwakarta. Purwakarta ini bareng jemaahnya ya. Kenapa Teh Dian? Udah dari 4 tahun sering kesurupan. Sudah 4 tahun ini. Awalnya gimana? Waktu ngekos hawanya pas skripsi langsung kayak oleng, terus ada bisikan, Oke. kamu sama aku aja jangan sama manusia. Ada bisikan seperti itu. Ketika sedang sibuk mengerjakan skripsi di kos-kosan. Betul. Di daerah mana kosnya? Di Purwakarta juga? Lenteng Agung, Oh, Jakarta. Jakarta, di Lenteng Agung. Oke. Bisikan itu tiba-tiba muncul. Sebelumnya gak pernah? Enggak, itu tiba-tiba muncul, terus lama-kelamaan
kayak penampakan, terus kayak kalau tidur selalu mimpi buruk sampai kayak dipegang, kayak disetubuhi kalau. Oke. Ya, itu terjadi 4 tahun lalu. Dari mendengar, kemudian melihat dan merasakan. Melihat apa? Ngelihat yang aneh-aneh, terus hawanya pengen jalan nggak jelas, Oke. pengen bunuh diri. Pengen bunuh diri juga. Ketika mengerjakan skripsi itu memang stres sekali kah? Putus asa? Iya, tapi sebenarnya di situ lagi tinggi ngajinya, cuma nggak tahu. Ngaji, baca Al-Quran? Ikut kajian di Darut Tauhid AAG. Tapi habis dari situ kayak ada yang ngikut, nggak ngerti. Masa sih? Sebelumnya nggak pernah kayak gitu, semenjak ngikut kajian mungkin cobaannya kali ya. Sebelum-sebelumnya memang pernah melakukan apa saja? Kalau dulu yang inget pernah ada ajakan nyium kloset dan lakuin. Nyium kloset? Yes. Disuruh siapa? Nggak jelas. Nyium kloset? Yes. Kapan itu? Yes, aku ngaku Umur yang, berapa? Sebelum kejadian-kejadian ini? kalau diinget maybe itu SMP. Disuruh nyium kloset sama siapa? Sama senior? Nggak Atau ada ikut di rumah, bisikan. bisikan suruh nyium kloset? Iya. Terus kamu lakukan? Kenapa nyium kloset? Bogor ke kloset hari kamu? Tadi dulu, SMP sudah dengar bisikan juga? Iya, Bisikannya nyuruh nyium kloset. tapi datangnya lagi tuh pas kuliah. Datang lagi si bisikan yang sama. Ya itu tadi, kamu nggak boleh sama manusia. Berarti bisikan-bisikan itu muncul bukan karena ikut kajian. Ternyata dulu juga pernah ada tapi muncul lagi mungkin. Iya, bisa dibilang gitu. Iya. Oke, tapi kesurupan baru setelah. Kesurupannya pas udah kuliah itu. Ya, oke. Selain itu, sekarang apa yang dirasa? Kenapa? Ini kenapa? Nggak tahu, masuk ke studio tuh udah pengen nangis, takut sama Ustadz Danu. Takut kenapa? Gak berani. Gak berani. Yang dirasa apa? Berdebar. Takut pengen kabur. Pengen kabur, jangan. Ntar ngejarnya susah. Yang dirasa apa? Deg-degan, berdebar. Kalau udah ke dokter sih bilangnya dan bipolar, Ustadz. Bipolar, berkepribadian ganda. Bukan. Apa? Kan nanya dulu. Jadi apa? Kayak maaf, kayak artis Marshanda. Iya, bipolar. Iya, bipolar berkepribadian ganda. Beda. Beda? Bedana naon? Bejeng kuda, beda mah. Apa? Bipolar apa? Bipolar, tapi kalau emosi lagi tinggi nggak terkendali. Kalau lagi sedih nggak terkendali. Oh, jadi emosinya tidak bisa dikendalikan. Nggak kayak orang normal biasa. Seperti hari ini juga nangis banget. Kalau ini nggak tahu, ini mah bukan dia yang nangis. Ini teh. Ini siapa? Dian? Masih Dian kan? Dian. Yang nggak ngerti. Ini tapi masih istighfar. Astagfirullahaladzim. Oke. Mungkin saya nggak ngerti tapi saya berusaha ngerti. Ini ibunya. Maaf Bu, matang di kiri. Ibu, kejadian ini Ibu tahu semuanya? Dibilang tahu semua ya, yang tadi kloset itu nggak tahu. Baru tahu, barusan? Iya, Nggak pernah cerita? enggak. Tapi ketika yang skripsi terus kemudian, Jadi dia tuh begitu menstruasi pertama itu agak balik tuh dia udah ngeliat gitu. cerita kalau itu? Iya, tapi itu berkala sih setengah tahun sekali baru ngeliat lagi. Ngelihat apa tuh Bu cerita? Tempo hari pernah di rumah Mbah ngeliat yang sepotong gitu Pak di atas. Gak ada kepalanya atau kepala Kepalanya aja? aja.
Terus pas ke Pekanbaru di mbahnya, dia ngelihat, dipikir bapaknya, ternyata bapaknya masih di dalam, di kamar. Dia pikir di teras tuh yang nyapu bapaknya gitu. Oke. Terus ini mulai parahnya dia, tadinya kan baju biasa, jilbab biasa gitu. Izin ke ibunya, ibu, dan pengen pakai syar'i. Bener-bener gitu. Begitu mulai pakai, mulai parah. Tapi tempo hari sempat kalau dibuka dia sehat. Cuman saya gini, kalau emang pakai syar'i walaupun sakit, walaupun mati dalam keadaan syar'i ibu rela. Tapi kalau kamu buka baju, sehat ibu nggak rela. Ibu tuh, ibu mendukung dia pakai syar'i walaupun sakit. Ya. Maka tadi sebutkan apakah ini adalah tantangannya, ujiannya seperti itu ya? Oke. Tapi benar suka sampai pernah dibawa ke dokter? Pernah. Dengan kasusnya seperti ini, emosi tidak bisa dikendalikan. Iya. Makanya Ini mas udah alhamdulillah baik banget, obat juga udah mulai berkurang. Oh jadi ada obat rutin? Ada, Oke. Maaf harus saya tanyakan, ibu sampai sempat dibawa ke orang pintar juga kah? Tidak. pernah ke, Sampai pernah juga. dibilang kiai lah, ustadz lah, yang ajengan lah. Tapi hasilnya ya tetap cuman sebentar. Nggak lama tuh ganti orang ya, mereka jatuhnya seperti memanfaatkan kami. Akhirnya kami nggak mau lagi urusan sama mereka. Terus larinya ke dokter aja. Ya. Ini ada obat rutin tapi kan sudah mulai berkurang ya. Istighfar. Sekarang sudah berani, lihat Ustadz udah tenang ya. Dian mau minta didoakan oleh Ustadz. Iya, betul. Minta didoakan untuk apa saja? Dan normal. Yang normal. Pengen gak bisa lihat lagi, gak mau ada bisikan lagi, gak mau merasakan apa-apa lagi. Dan bisa ngendalin diri dan Oke, sendiri. siap. Tenang. Sekarang kendalikan istighfar, tarik nafas. Mbak Dian. Kalau untuk tidak melihat jin lagi membutuhkan waktu. Karena ilmu dari keturunan sebelum Mbak Dian itu sudah nyatu dengan mata, telinga, otak. Guys, udah. Tapi insya Allah yang nakal-nakal mudah-mudahan bisa hilang lebih cepat. Insya Allah ya, tapi yang bisa melihat jin itu bertahap, jadi tidak bisa langsung. Paham? Ya, Mbak Dian siap? Saya bantu ya. Aminkan doa saya ya. Ya, Ibu boleh aminkan? Yang punya kasus mirip-mirip silahkan aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Dian ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar yang dirasakan Mbak Dian dengan kesurupan yang 4 tahun terakhir ini dimohonkan kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesembuhannya ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika yang menjadikan kesurupan Mbak Dian dari ilmu-ilmu orang tua sebelum Mbak Dian ya Allah, jika ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Dian tersebut musyrik, dari orang tua sebelum Mbak Dian tersebut musyrik, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Dian ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Dian ya Allah, amin.
Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Dian, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Dian, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Dian, ya Allah, amin. Keluarkan dari tubuhnya Mbak Dian, ya Allah, amin. Engkaulah yang berkuasa terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi ini, ya Allah. Engkaulah yang berkuasa terhadap semua ciptaanmu yang ada di muka bumi ini, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Dian, dari orang tua sebelum Mbak Dian, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Dian dan di luar tubuhnya Mbak Dian, baik yang ada di otaknya Mbak Dian, di dadanya Mbak Dian, maupun yang ada di perutnya Mbak Dian, ada gerombolan jin yang ingin menguasai Mbak Dian, ya Allah, yang senantiasa berbuat tidak baik kepada Mbak Dian, yang ingin memiliki Mbak Dian, ya Allah, dan mengajak Mbak Dian pada kehidupan jin, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, semua kerajaan-kerajaan jin yang ingin menguasai Mbak Dian dan yang ingin menjadikan Mbak Dian adalah pasangannya, dan jika keinginan dia tersebut menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah, dan menyalahi hadis, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, semua jin yang ingin menguasai Mbak Dian, yang ingin menjadikan Mbak Dian adalah pasangannya, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Dian, ya Allah, yang ada di perutnya Mbak Dian, yang ada di dadanya Mbak Dian, yang ada di otaknya Mbak Dian, yang senantiasa masuk kemudian mengajak Mbak Dian, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah dari tubuhnya Mbak Dian, ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Istighfar terus Pak Dian. Astagfirullahaladzim. 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 Tenang, tenangkan.